حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام سيد زين الدين المالي سيد الإمام سيد بكر بن محمد الشتى المكي وسيد نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي وسيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبد ودهر الدهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فتح المعين. والرسول من البشر ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ كيشاع عليه السلام فإن لم يؤمر بالتبليغ فنبي والرسول أفضل من النبي إجماعا. Warrasulu dan bermula rasul itu minal basyari daripada manusia. Zakarun laki-laki, hurrun yang merdeka, uhiya ilaihi yang diberi wahyu kepadanya, bisyar'in dengan satu syariat atau ajaran, wa umira bitablighihi dan diperintahkan menyampaikannya, wa illam yakun lahu kitabun wala naskhun sekalipun tidak ada baginya kitab, wala naskhun dan tidak ada
lembaran-lembaran kitab. Kayu Sya'a alaihi salamu, seperti Nabiullah atau Rasul Allah bernama Yusha' alaihi salam. Fa illam yu'mar bitablighi, maka jika tidak diperintah menyampaikan panabiyun, maka yaitu nabi. War rasulu, dan bermula rasul itu afdalu minan nabiyyi, lebih afdal daripada nabi, ijma'an, ijma' ulama, kesepakatan ulama. Wasahha khabarun, dan sahih hadis, anna adadal anbiya'i, bahwa bilangan para nabi alaihi mussalatu wassalam, atas mereka salawat dan salam, mi'atu alfin wa arba'atun wa isyuruna alfan, yaitu 124.000. Wa anna adadar rusuli, dan bahwa bilangan para rasul salah sumi'atin wa khamsata asyara, yaitu 315. Penjelasannya, war rasulu, dan bermula rasul. Di dalam rukun iman kita wajib beriman kepada para rasul. Lalu timbul dalam benak pikiran kita, rasul itu apa? Rasul itu siapa? Nah, lalu musannif menjelaskan itu supaya kita paham tentang rasul, tentang nabi. Karena ada yang disebut rasul, ada yang disebut nabi. Apa bedanya nabi dengan rasul? Disinilah penjelasannya. War rasulu, bermula rasul itu minal basyari, dari manusia. Tidak ada yang jadi rasul itu bangsa malaikat. Tidak ada yang jadi rasul itu bangsa jin. Yang menjadi rasul itu adalah bangsa manusia. Kenapa? Kenapa? Allah kadang mengutus rasul itu dari bangsa malaikat, kadang mengutus rasul itu dari golongan jin, tapi manusia. Karena manusia itu lebih sempurna daripada malaikat. Manusia itu lebih sempurna daripada jin. Kalau yang jadi rasul itu malaikat, sedangkan malaikat itu kada makan, kada minum, kada ba'abah, kada ba'anak, kada babini, nang kita baca terus, wal malakul ladzi bila abin wa la aqla la syurba wa la nauma lahum. Itu Allah. Wal malakul ladzi bila abin wa la aqla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itulah aqla lahum. Bila abin wa tanpa abah, tanpa mama. Abahnya kada ada, mamanya kada ada, laki-laki kada, bini-bini kada, la akla la syurba wala nauma lahum. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, apalagi bebini. Laki-laki kada, bini-bini kada.
Lamun mereka nang menjadi rasul, napa nang kita ikuti? Rasul itu kan harus diikuti. Diikuti kada makan, kada minum, kada bini, diapai senjata? Ya kalau buat apa ada senjata? Rahmat. Buat apa ada perut? Buat apa ada makanan? Buat apa buah-buahan Allah Ta'ala maulah? Lamun kada dimakan, kada diminum. Nah, makanya Allah kada mengutus rasul itu dari bangsa malaikat. Allah kada ngutus bangsa rasul itu dari bangsa jin. Kenapa? Manusia lebih sempurna daripada jin. Kenapa? Karena jin di alam gaib. Kamu dahuri jin. Maksudnya jin itu sebuah nama dari kalimat jannah. Jannah itu artinya maghaba anil uyun. Makanya dalam kitab tuh jannal lailu, malam gelap kada kelihatan. Kenapa makhluk ini disebut jin? Karena inya kada kelihatan mata. Lamun rasul nang diutus Allah lawan manusia bangsanya jin, kayak apa mau umpati? Kita aja melihat kada. Ya kalau? Nah, mereka melihat kita kada melihat jin. Kayak apa kita belajar? Kayak apa menyampaikan? Kayak apa mengikuti mereka? Kada sempurna. Gitu. Lalu makhluk yang sempurna itu adalah manusia. Maka manusia diutus kepada manusia, diutus kepada jin, karena manusia dilihat oleh jin. Biar seorangan puciak jin melihat saja, walaupun umpamanya kada melihat. Nah, manusia nang menjadi rasul itu lebih sempurna. Dia bisa masuk ke alam jin, sedangkan jin kada bisa berzahir ke alam manusia. Bisa jin berzahir ke alam manusia? Ada bisa ya. Tidak bisa. Nah, jadi Allah menjadikan rasul itu bangsanya bangsa manusia. Manusia nang gaya apa? Zakarun, laki-laki. Artinya Allah kadang maulah rasul itu bini-bini. Kenapa? Karena bini-bini kada sempurna. Paham deh? Bini-bini itu ada sempurna, kada sesempurna laki-laki. Di mana bini-bini itu kada sesempurna laki-laki dalam beberapa hal. Satu, bini-bini mau haid. Laki-laki maulah haid. Maulah. Nah, paling Abu Nawas kin mahala biyo aja jua. Yalah. Artinya apa? Artinya lamun nang jadi rasul itu bini-bini, maka gerakan dakwahnya terbatas. Ketika mereka haid, kada boleh masuk masjid. Ketika mereka haid, kada kau membaca Quran. Kayak apa menyampaikan risalah? Terbatas kan? Terbatas. Yang kedua, kemampuan berpikirnya. Laki-laki itu dalam berpikir lebih cerdik, lebih pandai, lebih panjang daripada bini-bini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dan 'ala ba'din. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bini-bini dalam rumah tangga. Kenapa laki-laki yang memimpin bini-bini? Bima faddalallahu ba'dan 'ala ba'din. Lantaran Allah melebihkan laki-laki daripada bini-bini. Lebihnya nampak laki-laki bebuntut. Bini-bini buntut lah. Kan? Maksudnya apa? Tak panjang benar.
laki-laki ini tak panjang akal daripada bini-bini. Jakanya bini-bini itu berpikir sakilan, laki-laki itu sedepan. Karena kawa sebenarnya kita ini mengikuti bini-bini. Tak apa. Karena akalnya handap. Cuma bini-bini anak pemintarnya. Dalam rumah tangga anak pemintarnya, anak ini pemintarnya. Nah laki banu kada anak bahawalan ayo dulu. Kita bini-bini itu handap salah. Rasulullah mudahkan bini-bini itu pikirannya tak handap daripada laki-laki. Mahina kada dari Rasulullah. Dan kita buktikan aja, lihat aja. Bini-bini itu benar banyak berpikir terfokus kepada pemakaian. Intinya pikirannya emas, galung dan sebagainya. Nang di pikirannya skincare. Wah, apa skincare itu, Bu? Iya perawatan lah. Pikirannya perawatan muka, perawatan awak, pakaian, makanan, itu aja kebanyakan pikiran bini-bini. Laki-laki kadang-kadangnya ada dipikir biar baju buruk, biar apa. Iya kadang-kadang laki-laki itu aja pakaian. Iya kadang-kadang kada memikirkan itu. Iya lebih fokus kepada apa yang dimaksud dalam kehidupan ini. Sehingga para ulama mengatakan kalau orang terlalu rancak bagaul lawan bini-bini, akalnya dijamin gak ada pintar. Orang lawan bini-binian juga kawan, kada mau pintar ya kan? Kenapa? Iya kayak gitu. Manja ada dinya, penangisan ada di bini-bini, iya kah? Iya kalau cengeng ada di bini-bini, mulai tahu mulai. Nah, Wan, mulai tahu lah. Ada tahu. Kamar tahu juga. Gamit mulai tahu. Men tahu. Mulai. Kamar tahu. Tahu juga. Mat. Oh. Bahasa kampung warai kamu mulai itu. Lihat. Kamu tahu ya mulai. Mulai tahu lah. Tahu. Rahmat. Tahu. Mulai itu jangan dipandir mulai. Contoh benar. Bini kepada lawan laki, kebanjaran lah ujian nang laki kaina haja bulan anum awas lagi benar. Setengah bulan lagi 2-3 hari bocah kurang kebanjaran lah. Oma kena bahalat sehari mandir itu aja mulainya pang. Jelasnya sudah dipadahkan bulan anum sudah, jangan diungkit-ungkit lagi. Mulai kinan itu pulang diungkit bener apakah mulai di pang pandiran. Laki-laki kan ketujuh bener gitu. Aur itu kada cukup kah sekali memandir. Laki-laki gitu bener. Kada mau nang tuh bulik. Aur itu ya mulai. Bahasa kampung muyak tau ulai pandir. Itu siapa itu? Bini-bini kan. Nampang uyaan. Salah. Nampang uyaan. Bini-bini juga. Amal aja. Lihat aja. Hah? Yang pemalar bang, bini-bini juga. Ngalih bener, bini-bini ini bilanya masuk ngalih keluar. Alhamdulillah, bilanya sudah masuk, selesai mengeluarkan ngeri banget kan bini-bini. Ada lagi nih hebat bener bini-bini, orang ini bini-bini itu kan mengatakan duit laki, iya duit bini.
Tapi biar duit bini lain duit laki. Dia maunya ayolah salah. Mana jikri, mana jik. Ayo kamu gitu, kamu nanti jam. Bini-bini gitu, duit laki, iya duit bini. Laki iya duit bini. Tapi begitu bini-bini berduit, lain duit laki yang murah kalau mau adanya duit ulun aja. Jelas kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dan 'ala ba'd. Allah melebihkan laki-laki itu, lebih banyak banget lebihnya. Tapi kada seberataan, Bang. Nah, gelipnya tuh mun seberataan kena Aisyah, bini-bini Nabi, Siti Khadijah, kemudian Siti Fatimah, pintar mereka pada kita pulang. Makanya ba'dan ala ba'din. Nah gitu. Ini sudah Rasul itu laki-laki, kada bini-bini. Nah lain wali, mun wali itu lain Rasul. Lamun wali itu laki-laki banyak, bini-bini banyak. Wali kutub maulah bini-bini sejauh ini mana ya, aku ada dapat kisah seorang bini-bini wali kutub tuh ada. Cuma bini-bini itu mau jadi wali gitu. Waliyah. Jadi zakarun, laki-laki. Laki-lakinya hurun, merdeka, tidak boleh budak. Kada boleh budak. Laki-lakinya merdeka. Uhiya ilaihi, diberi wahyu kepadanya. Nah, si laki-laki yang merdeka ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah sebuah keterangan, petunjuk dari Allah disampaikan kepada Rasul tapi melewat Jibril. Jibril yang menyampaikan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul. Nah, di sini ada penjelasan yang panjang benar. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hal gaib. Berkaitan dengan hal gaib. Karena berkaitan dengan hal gaib, sebenarnya perlu penjelasan yang detail. Kenapa? Karena ada orang juga benar yang mengaku dapat wahyu. Berarti ini bertemu Jibril, Rasulnya aku bertemu wahyu. Coba hati-hati. Setiap orang yang mengaku jadi nabi ataupun jadi rasul selalu berhubungan dengan gaib. Dulu di atas di pulau sebelah Musaddiq ngaku rasul, dapat bisikan gaib di saat di Arafah. Dikiranya itu wahyu dari Allah, padahal kata lalu Musaddiq mengaku rasul. Paham? Cari
Lil apa Amelia Idin, ajaran di Jawa sesat juga ngaku ini selalu berhubungan dengan gaib. Bisa dapat wangsit lah, kisahnya dapat wahyu lah, di mana aja telah bila orang mengaku jadi nabi atau jadi rasul ada hubungannya lawan gaib. Dikiranya itu malaikat padahal kada. Maka hati-hati berhubungan dengan hal-hal nang gaib. Aku jar dibisiki anu, hati-hati. Ya. Makanya kita ketika kita dapat bisikan atau dapat bisikan benar wahyu itu dapat bisikan. Lalu bahasa kita akan meyakini ini supulan, padahal belum tentu. Dalam penjelasan benar Nabi Rasulullah sendiri itu kada langsung tahu itu siapa, Jibril itu siapa. Nabi 40 hari 40 malam uzlah dan khalwat di Gua Hira. Lalu Jibril datang. Tahu Jibril datang, Rasulullah itu menggigil karena pertemuan alam nyata dan alam gaib. Pertemuan alam muluk dan alam malakut itu solahai merubah kondisi tubuh. Iqra ya Muhammad, baca olehmu ya Muhammad. Lalu solahai dalam satu riwayat Rasulullah menjawab, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Mungkin bahasa kita apa kada sekolah, napa nangku baca. Dalam satu riwayat Nabi menjawab, ma akra'u, apa yang ku baca. Gigil Nabi, fadammahu ilaihi Jibril, direkap oleh Jibril. Salah. Iqra ya Muhammad, Muhammad baca. Kata Rasul, ma akra'u, apa yang aku baca. Diragap lagi oleh Jibril, makin menggigil. Dan Nabi saat itu kada tahu ini siapa. Salah. Nabi kada tahu bahwa itu Jibril, kada tahu. Cuma tahunya ini gaib, ini pengalaman gaib. Sampai kepada Nabi menjawab, ya Muhammad iqra. Setelah beberapa 3 kali dipeluk oleh Jibril, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu dibaca Nabi. Inilah wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah. Saat itu benar Nabi garing. Dibawa bulik oleh Siti Khadijah. Nabi berkata, zammiluni zammiluni ya Khadijah, selimuti aku. Selimuti aku. Khadijah khawatir, ini ada apa suamiku? Ada apa suamiku? Akhirnya kada setumat benar. Seharian gigil dibawa oleh Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra kepada paman beliau, mama berindah beliau, yang alim benar. Alim. Islam belum. Ma'alim? Iya. Ahlul kitab. Ahli Taurat, ahlul Injil. Siapa namanya? Waraqah bin Naufal.
Waraqah bin Naufal dibawa ke sini. Jadi bahasa kita salah man, ini anak kemanakan pian nih, nah kenapa kayak ini menggigil terus. Lalu ditakoni oleh Waraqah, bahasa kita Muhammad, kayak apa garang kejadian itu kayak apa? Kisahkan oleh Rasulullah. Begini bentuknya begini, anunya begini, diceritakan oleh Rasulullah. Nah, sesuai keterangan itu, Waraqah bin Naufal ahlinya. Lalu ujar Waraqah bin Naufal, hazan namus. Muhammad, ini namanya namus. Apa itu namus? Di dalam Taurat, namus itu ya Jibril. Nama lain di dalam bahasa Taurat namanya adalah Jibril. Jibril. Nah, ini Muhammad Tai, Jibril ini utusan Allah. Ikam dapat wahyu. Ikam resmi jadi Rasul Allah. Saat itulah Nabi tahu, oh ini Jibril. Maksudnya apa? Maksudnya sholat setelah diuraikan oleh Waraqah bin Naufal hanya tahu. Lah, hati-hati. Rata-rata orang yang mengaku menjadi rasul atau mengaku nabi karena diberi wahyu punya pengalaman gaib. Tapi dikiranya benar padahal itu tidak. Dikira Jibril padahal tidak. Lebih dahsyat lagi kesalahannya kalau orang mengaku dirasuki Jibril. Terlalu. Lalu menyampaikan ini dan itu, aku dapat wahyu dari Jibril. Lewat siapa? Lewat si fulan. Jibril merasuki dia. Inilah kebodohan benar. Inilah kebodohan. Timbul ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul. Orang jadi nabi dan rasul ada wahyunya. Iya, aku dapat wahyu. Kayak apa wahyunya? Begini. Padahal kata itu hanya permainan setan dan permainan jin. Karena kita kadang ngerti. Maksudku adalah setelah kita tahu itu, hati-hati kalau berhubungan dengan hal gaib. Salah. Rumit kalau berhubungan dengan hal gaib. Maka kadang-kadang orang pondokan punya ambisi. Wah, aku dulu salah ya Allah. Anyaran ngaji salah. Ngar ngaji nyer 2 tahun ngaji. Ambisinya liwar bener. Ambisinya liwar. Yang ketujuh, hal-hal nang gitu tuh ketujuh. Terdapat amalan supaya kasyaf bener, ya alimal ghaibi wasyahadah, ya alimal ghaibi wasyahadah. Wah ya Allah, diamalkan terus selesai sampai ini kada kasyaf. Kada cara itu. Karena maksudku adalah neng hal-hal saat darah muda manusia selalu bersemangat, selalu ambisi. Padahal hati-hati. Hati-hati, ambisinya ini. Hati-hati dong. Jadi, uhiya ilaihi,
Nabi diberi wahyu kepadanya, wahyu itu bisyar'in, berupa ajaran syariat. Wahyu itu isi wahyu nang apa? Ajaran. Ajaran apa? Pastilah ajaran kebaikan, bukan ajaran keburukan. Kalau agama wahyu Allah mengajarkan keburukan, itu aneh, ada dari Allah. Contoh, mengatakan kalau agama itu kadang-kadang mengajarkan kebencian, agama itu kadang-kadang mengajarkan caci maki. Paham? Ketika orang beragama alim seapapun, kalau penyampaiannya kebencian, wah ini sudah di luar ngarannya. Walaupun ini bawa ayat benar. Karena kontek agama itu kadang-kadang mengajarkan kebencian terhadap siapapun. Apalagi Islam. Islam itu ajarannya rahmatan lil alamin. Paham? Ini hati-hati. Kita sudah mulai di dunia maya dan sebagainya diajarkan kebencian. Kadang-kadang tokoh agama benci ini, benci apa? Benci kepada pemerintah lah, benci kepada inilah, benci kepada inilah. Termasuk ada juga yang mengajak benci lawan habaib, jangan. Siapapun dia, sealim apapun dia, kalau ajarannya, ceramahnya menebarkan kebencian, itu kada alim, bukan ajaran Islam. Agama tidak begitu. Siapapun orangnya, kalau yang disampaikannya caci maki, celaan, hinaan, itu bukan bagian dari ajaran agama. Ini permainan, ini lah. Seorang rasul diberi wahyu, wahyunya berupa ajaran, ajarannya rahmatan lil alamin. Itulah kita. Nahdlatul Ulama punya pemahamannya punya misinya adalah rahmatan lil alamin. Dada kita kadang-kadang mengajarkan kebencian, kita mengajarkan kasih sayang, menghargai dan sebagainya. Nah, ini hati-hati. Kemudian wa umira bitablighi, dan diperintahkan menyampaikan itu ajaran, menyampaikan wahyu. Setelah wahyu itu didapat dan dipakainya, disuruh menyampaikan. Nah, itulah rasul. Jadi setiap rasul dapat wahyu dan diperintahkan menyampaikan. Wa illam yakun lahu kitabun, sekalipun dia tidak punya kitab. Wa illam yakun lahu kitabun, sekalipun tidak ada baginya kitab, wala naskhun, tidak ada lembaran. Kada ada pengisi kitab, kada ada bisi lembaran, tetapi disuruh nyampaikan wahyu itu. Wahyu itu dari Allah, kemudian dari nabi nang lain, inya disuruh juga nyampaikan wahyu itu. Kada kitab nang diberi kepada inya. Contoh di zaman Nabi Musa itu banyak rasul benar. Seperti Yusha'a, seperti rasul yang bernama Yusha alaihissalam. Ini di zaman Nabiullah siapa? Nabiullah Musa. Sidin ada bisi kitab lah, kadang-kadang. Ada lembaran lah, kadang-kadang. Nabi Lot, sepupu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, adalah sidin bisi kitab, kadang-kadang. Lembaran yang berupa suhufi Ibrahim wa Musa, ada kalau itu naskhun. Yang penting dia laki-laki diberi wahyu, diperintahkan menyampaikan.
fa illam yu'mar bitablighi, jika tidak diperintah menyampaikan wahyu ajaran itu, dapat wahyu dari Allah, dapat ajaran dari Allah, tapi kada disuruh nyampaikan, fanabiyun, maka yaitu nabi, bukan rasul. Itu nabi aja, bukan rasul. Contoh, nang kita kenal aja Nabi Khidir. Nabi Khidir dapat wahyu, tapi kada disuruh nyampaikan. Banyak lagi. Siapa lagi? Saudara Nabi Yusuf. Itu rasul, nabi, tapi kada disuruh nyampaikan. Banyak. Coba kita lihat berapa garang jumlahnya para nabi, berapa jumlah rasul nang diambil dari para nabi. Maka kita simpulkan, fa kullu rasulin nabiyyun. Setiap rasul pasti nabi. Wa laisa kullu nabiyyin rasulan. Kita kullu rasulin nabiyyun. Setiap rasul pasti nabi. Pasti nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulan. Tidaklah setiap nabi menjadi rasul. Di mana perbedaannya? Sholat. Perbedaannya masalah umira. Bila disuruh menyampaikan wahyu itu ngarannya rasul, lalu berisi umat. Bila disuruh makai seorang ngejak, kada berisi umat. Kada disuruh menyampaikan wahyu itu ngarannya nabi. Ahmad. Nah, sekarang war rasulu afdalu minan nabi. Rasul lebih afdal daripada nabi. Kenapa? Karena menyampaikan. Ijma'an sama aja. Orang alim, ini orang alim mengamalkan ilmunya tapi kada mengajar. Salah tapi kada mengajar. Lawan orang alim mengajar, mana harapnya? Nah, harapnya mengajar. Kenapa? Karenanya mengalir. Bahasa dalam kehidupan, sungai lebih bagus daripada sumur. Kenapa? Sumur kadang mengalir, dipakai untuk sekitarnya aja atau keluarga aja, sedangkan sungai mengalir untuk orang banyak. Maka jadilah sungai, kalau kada jadilah sumur. Salah. Nah, ijma' ulama. Wasahha, dan sahih, khabarun hadis sahih. Napa? Anna adadal anbiya alaihimus salatu wassalamu mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Bahwa bilangan atau jumlah para nabi, atas mereka salawat dan salam, yaitu 124.000. Jumlah nabi itu 124.000. Kayak apa aja rinciannya gak ada tahu nih. Ada. Kau banyak kan 124.000. Dari 124.000 ini kebanyakannya adalah Israel. Israel, orang Israel, bangsa orang Israel yang banyak keturunan Israel, paling banyak.
Dari 124.000 ini, mereka ini adalah turunannya Syam. Syam itu siapa? Anak Nabi Nuh, bukan turunan Ham. Karena anak Nabi Nuh ada beberapa orang, ada namanya Syam, ada Ham, ada Kan'an. Dari Syam menjadi turunannya para nabi. Dari Ham ini turunannya ke Turki, Cina dan sebagainya. Dari Kan'an turunlah Fir'aun. Dari Kan'an turunlah Raja Namrud. Ada kebenaran silsilahnya ya, Namrud tuh sampai ke Kan'an. Oh, sekalinya Namrud ini bukan turunan Kan'an, sekalinya anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh nang tinggalam itu tuh anak mana? Oh, di sini sumbernya dari Syam ini. Syam anak Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai ke atas anak Nabi sampai Nabi Adam. 124.000 nabi. Banyak nyari. 124.000 ini benar seberataan terkumpul saat Nabi Isra Mi'raj di Masjid Baitul Ma'mur. Bukan di Masjidil Aqsa, itu sembahyangan. Ya Allah, terkumpulan berata. Nabi tahu berata 124.000 ini. 124.000 ini seberataan kenal lawan Rasulullah. Nah, dari 124.000 ini diangkat, ada yang diangkat jadi rasul, disuruh nyampaikan berapa anna adadar rusuli, bahwa bilangan para rasul itu salah sumiatin wa khamsata asyara, yaitu 315. Ini perbedaan riwayat benar. Ada yang 313, ada 314, ada 315. Di sini Sidin madakan 315. Kita tuntasakan sedikit secara global. Mestinya kita banai ada bisi kitab ini nang mengetahui 114 barang. Ada usaha nang 124.000 nang rasulnya aja kita keterbatasan pengetahuan benar. Makanya mudahan kita ada duit benar, ada kitab karangan Imam At-Tabari ngarannya Tarikhur Rusul wal Ummah. Tarikhur Rusul, tarikhnya para rasul dan ummah. Malah ada kitab benar, kitab ngarannya itu ibu bapak para rasul dan istri-istri mereka. Abaur rusul wa zaujatuhum. Kita kada tahu abahnya Nabi Musa siapa, kita kada tahu abahnya Nabi Zulkifli siapa, bini Sidin siapa, kada tahu. Inilah kebodohan kita dalam ilmu tarikh. Kita kada diisi kitabnya. Ada kitabnya sin larangan benar. Tarikhut Tabari itu Tarikhur Rusul wal Umam. Sejarah para rasul dan umat itu kalau kada salah benar 18 jilid. Ya mungkin mun ada duitnya bisa 3 juta sampai 4 juta lah. Ada kano karya benar. Allah, makanya sugih kau. Iya dah, kamu nang sugih mana, tapi bantu kawan kita. Bantu nukar kitab ke apakah? Ya kalau on, sugih kalau itu, sugih pemurah, bantu kawan. Ini nukar kitab. Kita kada tahu benar istri mereka. Zaujatus sahabah yang kita kada tahu, istri-istri para sahabat kada tahu benar. Ada kitabnya soalnya Zaujatus sahabah, istri para sahabat Nabi.
Ini zaujatur rasul, istri para rasul. Kini benar belum apa-apa kita nih penahunya benar dan jadi masa sakalubitnya itu hanya sejarahnya tahu. Kisah alim banget dah dan ini nang cara 315 ini nih tahu lah. Tafsilannya tahu lah kita. Dari tahu jangan 124.114 ini nah tafsilannya ngarannya tahu lah kita. Udah tahu. Nang kita tahu 25 para rasul. Kenapa? Karena dari 315 ini nang tertera di dalam Quran, artinya mereka paling abal daripada 315 ini 25 rasul. Iyalah. Nah, 20 lalu dalam agama mengimani para nabi dan rasul itu wajib ijmalan secara ijmal dulu. Nah, wa tafsilan secara tafsil 25 rasul. Itu tafsilan. Orang wajib beriman dengan para rasul dalam pengertian tahu secara rinci dari 1 sampai 25. Dari Adam sampai Rasulullah yang 25 itu hum Adamun Idrisun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullum muttaba. Ini ditafsilan. Kalau 313 ijmalan, wajib beriman ijmal. 124.000 ijmalan. Paham deh? Nah, dari 25 ini atau dari 124.000, 313, 314, 315 beberapa riwayat mana dalilnya, rinciannya kita nggak tahu. Dijawab Tuhan dalam Quran, wa minhum man naqsus 'alaika wa minhum lam naqsus. Muhammad, ada di antara para rasul, para nabi itu ada yang kami kisahkan. Wa minhum lam naqsus, ada yang kada kami kisahkan. Ya kada? Ada tertulis di dalam Al-Qur'an, ada yang tersurat. Benar. Nah, mungkin ada di dalam Taurat kisahnya rasul ini, kisah ini kayak kita kada pernah tahu benar kisah Nabi siapa, Nabi Hizkil kada tahu. Kita kada tahu kisah Nabi Sam'un. Padahal Sam'un itu nabi. Kita kada tahu benar kisah Nabi. Nabi siapa? Daniel. Orang tahu, orang Injil tahu. Makanya bengaran Daniel. Orang dia Daniel pemain bola ada ngarannya. Ya kan salah, Daniel kan salah. Salah. Daniel apa salah? Daniel Alves. Wah, tahu aja ya. Hanya kelihatan tulisannya di Daniel Alves pemain Barcelona. Iyalah salah. Ya kah? Nah, iya. Itu Daniel asalnya Daniel. Siapa? Ngaran Nabi. Nabi, makanya ada orang naik beberapa orang kok ngarani Daniel nih, mau kayak orang Inggris gue aja, kada aja orang. Mudahannya kayak Nabi dan ini ngaran Nabi Daniel, ini kisahnya nah. Ini hebat Nabi Daniel nih benar. Nabi nang ditakutani semua binatang buas. Jadi mun orang benar urusan binatang buas kontak Daniel nih jaga benar. Beres jika singa macan selai kam Nabi Daniel nih ya. Tahu lah kita kisahnya. Dah, karena wa minhum man lam naqsus. Sebahagian mereka ada yang ada kami kisahkan. Nah, cuma globalnya ya itu tadi. Dari 25 rasul yang terhebat berapa? 5 yang disebut ulul azmi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim.
paling afdal dari ulul azmi Rasulullah, setelah itu Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, hanya Nabi Nuh. Jadi afdalur rusul Muhammadun Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu Sayyiduna Ibrahim alaihissalam. Lalu benai disebutlah Rasulullah itu bapak lawan kita, bapak roh. Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu bapak juga lawan kita, tapi Abuddin bapak dalam agama. Dalam agama. Habis. Kemudian wa ala alihi ay aqaribihil mu'minina ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.